Di travel vlog saya kali ini masih kelanjutan jalan-jalan ke Cirebon. Saya berkunjung ke Rumah Mulia di Paroki Bunda Maria Cirebon. Ini adalah suatu tempat yang katanya sih tergolong baru. Saya lihat juga dari segi bangunannya masih relatif baru, desainnya masih modern. Jadi tujuannya sebenarnya saya kesini adalah berkunjung ke Taman Doa dan juga Gua Maria di Cirebon. Nah, cuman saya tertarik untuk berkunjung ke spot bangunan yang baru ini. Ini adalah area parkir di depan Rumah Mulia di Paroki Bunda Maria, Cirebon, Jawa Barat. Dari depan sini, kita bisa lihat ada patung dari keluarga kudus dari Nazaret. Yaitu ada patung Santo Yosef, patung Yesus, Tuhan Yesus, dan juga patung Santa Maria. Patungnya lumayan cukup besar ya, berada di depan. Katanya sih yang saya riset di website dikatakan bahwa Rumah Mulia ini merupakan suatu rumah duka bagi masyarakat, terutama umat yang beragama Katolik ya, karena di sini disediakan semacam ruangan-ruangan dan kapel untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Saya menyempatkan untuk mengambil foto kenang-kenangan di depan keluarga kudus di Rumah Mulia ini. Penasaran di dalamnya akan seperti apa? Katanya sih di dalamnya juga ada berbagai patung penggambaran Bunda Maria dan juga doa Salam Maria dari berbagai bahasa. Yuk langsung kita cek ke bagian dalamnya. Dari depan di sini ada tulisan yaitu Rumah Mulia Paroki Bunda Maria Cirebon. Kita masuk, banyak patung-patung di sini yang merupakan persembahan ya dari umat. Ini adalah patung dari Santo Yakobus Alpheus. Kita cek di sebelah kanannya sini atau di sebelah kiri dari pintu masuk ada juga patung dari Santo Filipus. Yuk kita cek ke bagian dalam seperti apa ya bentuk bangunan yang megah ini. Sebelum itu di samping kanan juga masih ada patung lagi yaitu Santo Yusuf dan juga Santa Maria Fatima. Ya, Maria Fatima khas dengan warna bajunya yaitu yang putih. Kalau Santo Yosef memegang kayu karena digambarkan bahwa Santo Yosef merupakan seorang tukang kayu. Ketika kita mau masuk, masih juga disambut di kiri kanan pintu masuknya dengan patung rasul-rasul dari Yesus Kristus. Yang ini adalah patung dari Santo Thomas. Terkenal cerita di Alkitab bahwa Santo Thomas ini yang ketinggalan ketika Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan dan dia tidak percaya sebelum mencucukkan jarinya ke luka bekas lambung Yesus dan juga paku dari Tuhan Yesus. Ini adalah patung dari Santo Yudas Tadeus. Ketika masuk ke bagian dalamnya, ada area terbuka di tengah, yaitu berupa taman. Dan disinilah, seperti saya katakan di depan, ada patung-patung berbagai patung dari Bunda Maria. Penggambaran Bunda Maria yang berbeda-beda ya, gitu. Yang ini adalah Bunda Maria Sang Sabda. Kemudian ini ada yang unik ya, yaitu patung Bunda Maria, yaitu Bunda segala bangsa atau Bunda segala suku. Ini adalah patung juga yang saya temukan di Gereja Katedral Jakarta ya. Jadi ketika itu tuh katanya dibentuk supaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Kalau diperhatikan di situ ada simbol Garuda dan juga menggunakan batik dan warna kerudungnya adalah merah putih. Kalau yang ini teman-teman harusnya familiar ya. Jadi ini adalah patung Bunda Maria menggunakan kerudungnya warna biru muda dan juga menggunakan kain bajunya putih. Ini adalah patung Bunda Maria Ratu Lourdes. Nah, ini paling banyak direplikasi, dibikin di semua gereja-gereja Katolik, dibuat menjadi Gua Maria ya, di samping gereja.
Nah, di sini ada meja dan kursi ya untuk orang-orang mungkin yang melayat gitu kan ke rumah duka ini. Selanjutnya kita lihat ada patung Bunda Maria bermahkota dan menggendong bayi Yesus yang membawa tongkat. Ini adalah patung Bunda Maria Ratu. Ini tuh saya juga temukan di Paroki Regina Coeli di PIK Jakarta Utara. Kita lihat lagi lebih detail, ini adalah patung Bunda Maria yang khas Indonesia ya. Jadi menggunakan mahkota, ada juga sinar-sinar warna emas, dan di dadanya ada gambar lambang Garuda Indonesia. Dan di kiri kanan dari roknya ada wayang gitu kan, ada kain mungkin seperti batik ya, motif seperti sarung. Dan jika diperhatikan kerudungnya merah dan bajunya putih, sangat khas menggambarkan kebinekaan Indonesia. Ya, kita cek ada patung Bunda Maria lainnya yaitu Bunda Maria Assumpta. Ini ada simbol seperti malaikat-malaikat kecil dan awan ketika Bunda Maria diangkat ke surga. Gitu ya, ada salah satu dogma Gereja Katolik bahwa Bunda Maria diangkat ke surga. Assumpta. Di sudut yang satunya lagi ada patung Bunda Maria masih menggendong bayi Yesus ya. Namun warnanya ini seperti warna bronze gitu ya, perunggu atau tembaga. Ini adalah patung Bunda Maria yang merupakan Bunda belas kasih. Gitu ya, teman-teman bisa lihat juga ada persembahan dari umat ya yang untuk menyumbang ketika pembuatan rumah duka ini. Kita cek lagi selanjutnya masih ada penggambaran dari patung Bunda Maria yang warnanya sekarang ungu dan putih membawa seperti tali ya, tambang. Nah, ini adalah patung Bunda Maria pengurai simpul. Nanti teman-teman yang penasaran maksudnya apa bisa googling dan melihat serangkaian kisah ya yang melatar belakanginya penggambaran Bunda Maria seperti ini. Selanjutnya adalah patung Bunda Maria juga masih menggendong bayi Yesus. Warnanya kuning dan juga hijau biru. Ini adalah patung Bunda Maria Penolong Abadi. Nah, ini saya mengingatkan ketika ibu saya selalu mendoakan doa novena Bunda Maria Penolong Abadi ketika saya kecil. Jadi teman-teman bisa googling dan cari tahu lebih dalam mengenai makna dari setiap gelar Bunda Maria ini. Jadi rumah duka ini merupakan rumah duka Katolik dan juga tidak ada kesan mencekam atau menyeramkan sama sekali ya. Jadi areanya terang, terbuka gitu ya. Jadi sangat nyaman untuk teman-teman bisa berdoa atau melayat di sini. Saya juga mengambil foto di patung Bunda Maria pengurai simpul. Yang membuat unik lagi adalah di bagian samping dan belakang dari area gedung-gedung atau kapel dan ruang doa ini ada berbagai prasasti atau plakat yang ditempelkan di dinding yang merupakan doa Salam Maria dalam berbagai bahasa ya. Yang ini kita bisa lihat ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian juga bahasa Mandarin. Cuman memang di sini nggak pakai huruf kanjinya ya, tapi menggunakan ejaannya Hanyu Pinyin. Kemudian ini ada juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris lagi, dan seterusnya. Ini merupakan persembahan juga, bisa dilihat ada nama-nama umatnya ya di situ. Kemudian yang spesial ada bahasa Sunda gitu kan di sini, yang merupakan ciri khas harusnya di Cirebon, Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Ada juga bahasa Ibrani gitu kan, bahasa di daerah sekitar Yesus ketika hidup di dunia ini. Nah, ada juga Salam Maria dalam bahasa Belanda, kemudian di sebelahnya ada dalam bahasa Jerman, bahasa Perancis. Nah, ini ada berbagai bahasa di negara Eropa. Bahasa Yunani juga ada di situ dengan hurufnya juga huruf Yunani.
kemudian bahasa Italia, kemudian bahasa Mandarin lagi. Di sini tuh ada 3 ruangan gitu ya. Di sini ada 2 kapel dan satu untuk ruang doa. Yang ini kapel untuk menyemayamkan jenazah atau juga bisa dilakukan juga misa kudus. Di sini ada altarnya dan juga ada kursi-kursi untuk umat gitu kan berdoa di sini. Dan nggak perlu takut karena di dalamnya saya lihat ada AC sehingga nggak akan kepanasan. Seperti teman-teman tahu, udara Cirebon itu lumayan panas ya dibandingkan dengan udara Bandung tempat kalian saya. Ya mirip-mirip sama Jakarta lah, nggak beda jauh karena berada di dataran rendah dekat dengan pantai. Nanti kita akan cek apakah bisa masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat kapel ini yang ada lukisan kaca patrinya di bagian belakangnya tersebut. Kita akan cek ya ke ruang tadi, ke kapel dan juga ruang doanya. Siapa tahu kita bisa masuk melihat kondisi dalam ruangan tersebut. Di kiri kanan seperti biasa diapit oleh patung dari para rasul. Namanya adalah Kapel Getsemani. Di kiri kanannya ada patung Santo Andreas dan juga Santo Petrus. Kebetulan saat itu dibuka ya ruangannya, jadi saya mencoba untuk masuk dan melihat kondisi di bagian dalam kapal Getsemani. Nah, ketika masuk seperti biasa di kiri kanan ada tempat untuk duduk umat dan juga tempat berlutut. Di bagian depan itu ada altar dan juga ada patung Bunda Maria dan patung Yesus. Yang spesial ini bentuknya segitiga seperti gereja pada umumnya. Namun di belakangnya adalah patung ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ditangkap oleh serdadu Romawi yang kemudian dia akan disalibkan ya melalui jalan salibnya. Ini cukup nyaman, luas ya dan ada banyak AC-nya jadi nggak akan kepanasan untuk berdoa sangat nyaman.
Sekarang kita lihat ruangan yang di tengah ya, di antara dua kapel. Jadi posisi ini di tengah. Terus ketika masuk diapit oleh patung Santo Simon dan juga Santo Mateus. Yuk kita lihat ya ke dalam, apakah dibuka atau enggak. Namanya itu adalah ruang Tiberias. Ada di atasnya namanya ruang Tiberias. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi kiri kanannya karena ruangan jadi nggak ada kaca-kaca. Berbeda dengan tadi kapel Getsemani, semuanya dikelilingi kaca. Di sini ada gambar Tuhan Yesus yang cukup besar ya di bagian dalam. Dan juga di sini kursi-kursinya berupa kursi lipat. Kebetulan saya nggak sempat masuk ya, jadi tapi udah teman-teman bisa lihat dari luar. Kemudian yang di sebelah kiri adalah kapel terakhir yaitu kapel Betania. Ini bentuknya mirip lah dengan kapel Getsemani dan diapit juga dengan patung oleh patung Santo Yohanes, dan juga di sebelah kanannya dari sini adalah patung dari Santo Yakobus Zebedeus. Ya, kita bisa lihat ke dalam gitu, sama ada altar, ada kursi-kursi untuk umat berdoa, ada patung Bunda Maria dan patung Tuhan Yesus di situ juga. Tuh, cuman saya nggak sempat masuk. Bedanya di sini nggak ada gambar dari Yesus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Sebelum keluar, saya menyempatkan melihat sebuah dinding yang di dalamnya itu ada tulisan dalam doa bahasa Latin maupun bahasa Indonesia. Ada dua doa, yaitu doa Santo Mikael ya untuk mengusir roh jahat, dan juga doa istirahat kekal, yaitu doa untuk arwah orang-orang yang sudah meninggal. Seperti teman-teman ketahui bahwa untuk umat Katolik percaya bahwa orang-orang yang meninggal yang belum suci sepenuhnya harus melalui purgatorium atau api penyucian, dan kita berdoa, kita bersatu dengan umat-umat yang ada di dunia ini di api penyucian maupun yang telah berada dengan Bapa di surga gitu, menjadi persekutuan gereja yang merupakan tubuh Kristus. Di sini juga ada aula dan ruang-ruang lainnya diapit oleh patung Santo Bartolomeus dan juga oleh patung Santo Paulus. Sebenarnya ini belum selesai ya, jadi Cirebon vlog saya ziarah ke Cirebon masih ada, masih lanjut ya, melihat Taman Doa dan juga Gua Maria dari Paroki Bunda Maria Cirebon ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton part 1 ini, yaitu ke Rumah Mulia dari Paroki Bunda Maria Cirebon. Ditunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.